agendanya memang kita semua mengkampanyekan untuk stop bullying atau diversi ya. Jadi kemarin itu memang perjalanannya itu awal mulanya aku bersama Sunan Kalijaga karena setelah habis sidang terus kita berpikir ya udah deh kita coba silaturahmi kepada Bapak Kapolres Jakarta Selatan untuk bisa mengkampanyekan stop bullying karena memang kalau kita lakukan itu hanya di medsos kita teriak-teriak juga orang nggak akan ada yang dengar. Jadi kita gimana caranya, aku sama Sunan mempunyai gagasan ya udah kita keep in touch langsung, terjun langsung terhadap pihak sekolah. Alhamdulillah sambutannya diterima baik oleh Pak Kapolres Jakarta Selatan. Kita juga berterima kasih pada Pak Kapolda Jakarta karena memang dapat atensi juga, beliau juga mendukung program ini. Jadi hari ini akhirnya aku bersama Sunan, bersama rekan-rekan artis, kita coba sharing yuk bagaimana sih kalau mungkin bahasa hukum mungkin agak kaku. Pak polisi juga bilang kalau saya ngomong saya nggak didengar. Tapi kalau rekan artis insya Allah mudah-mudahan mereka juga nyampe kepada wali murid juga. Jadi di sini sebetulnya kita bersama rekan-rekan dari advokat muda juga pengen menghimbau kepada anak-anak untuk tidak melakukan bullying. Karena kemarin juga aku menangani kasus almarhum Fatir, mungkin kalian pada tahu ya, itu diselengkat temannya sampai kakinya diamputasi, kemudian aku lawyernya juga, dan mengakibatkan kematian. Sampai akhirnya Fatir ini jadi almarhum ya. Nah itu kan sangat mengenaskan sekali dan yang lebih parah lagi saat ini bullying ini tawuran itu kemarin aku menghadap Bapak Kapolres Jakarta Barat bersama Sunan Kalijaga juga sekarang tuh lagi marak medsos. Jadi mereka itu janjian di medsos untuk tawuran. Nah ini kan sangat menyeramkan sekali karena apa? Mereka sengaja bikin power-poweran. Wah gue yang paling kuat nih, geng gue yang paling hebat. Jadi mereka DM-an melalui Instagram janjian untuk melakukan tawuran dan yang lebih parah lagi mereka membawa senjata tajam dan itu sudah terjadi kemarin di Jakarta Barat juga. Akhirnya apa? Mereka tawuran membawa senjata tajam yang gede banget tuh yang kayak bulan sabit. Nah, terus akhirnya mereka sampai menganiaya atau melakukan kekerasan, kepalanya dipenggal. Dan itu sampai, maaf ya, kepalanya sampai hilang, sampai putus. Dan yang terjadi yang sangat menyeramkan, malah teman-temannya tepuk tangan. Malah mereka nyorakin, wah ya. Itu dari pihak yang menang. Nah jadi ini lebih sangat menyeramkan. Disinilah kita harus mengedukasi anak-anak kita. Di sini juga ada seorang ibu ya kan yang mungkin punya anak. Nah kita juga akan sharing bersama teman-teman artis. Mungkin mereka juga pernah merasakan anaknya dibully atau bagaimana keprihatinan mereka, keluarganya. Nah mudah-mudahan ini akan menjadi nasional karena kemarin juga sudah didukung Komisi 3 juga. Alhamdulillah gagasan ini sangat diterima dan kita mensupport semoga kita bisa mungkin roadshow mengkampanyekan stop bullying atau diversi ini ke seluruh Indonesia. Tapi bicara soal perundungan, kalian sendiri pernah ngalamin nggak sih atau pernah melihat orang sekitar menjadi korban bullying? Kayaknya pasti pernah ya, karena kan senioritas dan junioritas itu dari zaman dulu ya, apalagi zaman kita itu kan bukan Gen Z ya, itu tuh zaman milenial ya, apalagi zaman baby booming Gen mungkin X. ya, Gen X ya. Ya, maksudnya kalau aku kan masih zaman milenial dan itu masih kayak senioritas itu masih ada gitu. Jadi cuman itu nggak pernah diperhatikan oleh sekolah sendiri. Nah, apalagi yang sekarang ini Gen Z ini menurut aku adalah dia yang kayak lebih gampang mengingat tapi gampang susah untuk melupakan gitu. Jadi kayak dendaman gitu. Jadi dibawa terus sampai akhirnya jadi sakit sampai ada kematian kan kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau aku sih ngelihatnya tadi yang omongannya Barbie tentang sosmed. Sosmed. Oke, kita di sini hadir termasuk Mamski. Aku dipanggilnya Mamski by Ya, the ini way. ratunya Kalau di sosmed itu aku Mamski karena yang follow aku kan anak-anak Gen Z ya, yang muda-muda itu mereka manggil aku Mamski. So aku punya sosmed yang punya power untuk bisa touch mereka langsung. Jadi kalau mereka bisa viralin kegiatan bullying itu kayak keren, kenapa enggak kita bikin gerakan bullying itu tidak keren, tidak bagus, itu jelek, itu memalukan. Tapi seiring dengan mungkin ada kita kasih tahu lagi sosialisasi, kalau kamu bully teman kamu sampai ada kejadian yang membahayakan dia, maka ada hukumannya nih buat kalian. Jadi takut orang mikir kan, kalau ini kan gue nggak masalah lah, cuma tinggal ini aja, maaf aja gitu. Tapi enggak, tapi kamu bisa dapat konsekuensinya ini dan ini. Jadi ini kita memakai sosial media masing-masing untuk bisa benar-benar nyebarin ini kemana-mana ya, campaign dan kemana-mana viralin. Jadi ada efek kayak gitu. Udah ya? Oke. Jadi kayak gitu sih. Ntar lanjut lagi kali ya. Sayang ya dipanggil dulu.